Om Swastiastu, selamat malam. Yang saya hormati Ibu Made Anggita Wahyudi Linggasani, STMT, dan Bapak Edo Bagus Gede Paramaputra, STMR, selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan ruang dalam. Saya Nak Gung Delenang Pratnyana, NIM 012. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi lanjutan dari progres minggu lalu, yaitu program perancangan. Dan yang saya akan paparkan pada kali ini adalah mengenai konsep dan studi kasus. Yang pertama adalah konsep. Konsep yang saya gunakan pada perancangan ruang dalam kali ini adalah konsep arsitektur modern tropis. Yang pertama, arsitektur modern adalah gaya arsitektur modern merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Di Indonesia sendiri, gaya arsitektur modern berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Arsitektur tropis merupakan arsitektur yang berada di daerah tropis dan telah beradaptasi dengan iklim tropis. Kondisi iklim seperti temperatur udara, radiasi matahari, angin, kelembaban, serta curah hujan mempengaruhi desain dari bangunan. Karakteristik arsitektur modern, yaitu satu, denah terbuka dan fungsional, mengganti dinding luar dengan jendela besar, garis-garis rumah yang minimal, atap yang tinggi dan luas, dibangun menggunakan material modern dan tradisional, berhubungan baik dengan alam, dan penggunaan material baja, beton, besi, dan serta kaca. Selanjutnya adalah karakteristik dari arsitektur tropis, yaitu satu, memberikan aliran udara atau penghawaan yang cukup, mempunyai lubang utara untuk ventilasi, penggunaan kaca dengan ukuran yang cukup besar, penggunaan shading pada bangunan untuk mengurangi cahaya berlebih, dan penggunaan material alam. Pada kali kesempatan ini saya akan memaparkan foto referensi perancangan konsep modern tropis. Bisa teman-teman sekalian lihat pada layar. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus adaptif reuse. Dengan yang judul pertama adalah penerapan adaptif reuse pada gedung PT PPI X PT Cipta Niaga menjadi hotel, galeri, dan kegiatan komersial. Pertama adalah abstrak. Arsitektur masa lalu yang terdiri dari bangunan-bangunan dan kawasan-kawasan cagar budaya berperan dalam merangkai dan menghubungkan sejarah kota Jakarta dari masa lalu ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Di dalam kawasan-kawasan ini terdapat arsitektur kota dan bangunan-bangunan yang harus dilestarikan. Dalam proses perancangan ini, penulis memilih untuk melakukan pelestarian konservasi bangunan gedung PT PPI ex kantor Cipta Niaga dengan mengaplikasikan konsep adaptive reuse sebagai salah satu aplikasi konsep konservasi bangunan tua dan kegiatan komersil yang menunjang hotel maupun kawasan tersebut. Adapun tujuan dalam perencanaan ini adalah menerapkan konsep konservasi dan perencanaan bangunan di dalam lingkungan binaan, menyusun suatu konsep adaptive reuse pada bangunan cagar budaya ditujukan untuk fungsi baru sebagai hotel tanpa menghilangkan nilai dan karakter kesejarahan. Dan yang terakhir adalah mengatasi kondisi kegiatan komersil di kawasan kota tua dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan adanya fungsi baru dari kawasan atau bangunan tersebut. Selanjutnya ada kondisi eksterior existing. Fasad gedung pada bagian menghadap Jalan Kali Besar Timur 4 didominasi oleh kerusakan yang terjadi di bagian dinding. Kerusakan ini seperti adanya keretakan pada dinding dan mengelepasnya warna cat gedung. Pada bagian pintu dan jendela mengalami keroposan pada kayunya. Untuk konsep interior yang digunakan pada hotel butik PT Cipta Niaga adalah luxurious dengan gaya Art Deco Eropa, sesuai dengan gaya asli bangunan dan serasi dengan lingkungan kota tua, namun diberikan gaya kontemporer agar keunikan dan dari hotel butik dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Material yang digunakan pada bangunan tidak merusak material asli bangunan, dengan penggunaan dinding offset, reset floor, dan drop ceiling, sehingga utilitas pada dapat ditempatkan di tempat tersebut. Teman-teman sekalian bisa lihat ada beberapa foto dari konsep lobby, konsep tangga utama, konsep area restoran atau kafe, konsep lounge, dan konsep ruang galeri. Kesimpulan dari studi kasus adaptive reuse yang pertama adalah untuk perencanaan selanjutnya, konservasi dengan adaptive reuse dapat menggunakan gaya interior yang mengkombinasikan budaya Indonesia seperti gaya tradisional,
sehingga dapat dihasilkan desain yang unik, yang berbeda dengan adaptive reuse pada negara lain. Pemerintah diharapkan melakukan revitalisasi kawasan kota tua secara menyeluruh dan berkesinambungan agar nilai sejarah dan budaya dapat dinikmati masyarakat melalui pariwisata. Setiap bangunan bersejarah memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang berbeda, sehingga perlu dilakukan analisa secara khusus untuk setiap bangunan agar budaya supaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan dapat dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, saya akan memaparkan studi kasus yang kedua, yaitu dengan judul Solo Baru Coworking Space, Pendekatan pada Arsitektur Modern. Abstrak, coworking space secara umum merupakan terobosan baru sebuah kantor yang di dalamnya mengusung konsep kerja bersama dan kolaborasi. Coworking space meliputi penyewaan ruang kerja yang digunakan secara bersama-sama dan terbuka dengan pengguna lainnya dengan pengguna waktu yang fleksibel. Lebih dari sekedar berbagi ruang kerja, coworking space membuat tiap individu maupun kelompok dapat saling berbagi ide dan mendukung satu sama lain. Kehadiran coworking space menjadi ruang kerja kekinian yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif dan bisnis yang fleksibel sebagai alternatif dari sewa ruang di gedung perkantoran yang relatif mahal, maka coworking space diperlukan. Tujuannya adalah mampu menjadikan Solo Baru Coworking Space sebagai wadah tempat bisnis ekonomi kreatif dapat berkembang dan mampu mendesain ruangan Solo Baru Working Space agar mampu menambah kreativitas kerja anggota melalui pendekatan arsitektur modern. Selanjutnya ada interior dan eksterior coworking space tersebut. Interior dan eksterior di bangunan terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal. Ruang kerja dengan fasilitas akan menggunakan konsep open plan agar sifat fungsional bangunan mencapai tujuan maksimal mungkin. Konsep open plan yaitu konsep yang membagi dalam bentuk elemen-elemen struktur primer dan sekunder. Open plan bertujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi dalam bangunan. Penggunaan warna yang akan diterapkan menggunakan yang sesuai suasana yang akan dicapai. Seperti penggunaan warna-warna terang yang akan membuat pengguna ceria dan bersemangat bekerja. Selain itu, penggunaan warna coklat merupakan warna netral dan natural, hangat dan stabil. Warna ini menimbulkan kesan nyaman, memberikan keyakinan dan rasa aman, serta menciptakan suasana yang hangat dan menyejukkan serta menyeimbangkan emosi. Penutup pada kasus ini adalah dalam perencanaan Solo Baru Coworking Space dengan pendekatan arsitektur modern, penulis mempunyai tujuan dan peranan yang ingin dicapai, yaitu mampu menjadikan Solo Baru Coworking Space sebagai wadah tempat bisnis ekonomi kreatif dan berkembang sebagai sarana yang mampu menambah kreativitas kerja anggota melalui pendekatan arsitektur modern. Sekian presentasi progres pada kesempatan kali ini yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.